sekali aspirasi yang mereka sampaikan. Jadi ini sebenarnya sudah melaksanakan itu. Nah, kalau kita melihat sebenarnya kalau ini memang dilaksanakan, maka akan memunculkan sebuah ketidakadilan. Indikasi ketidakadilan pembangunan wilayah. Kenapa? Karena ada perbedaan jumlah anggota dewan antar wilayah. Misalnya, anggota dewan, mohon maaf, di Pulau Jawa itu jumlahnya hampir 282. Berarti kalau 11,2 triliun, berarti ada 5,2 triliun itu dialokasikan di Pulau Jawa. Maka akan terjadi kesenjangan daerah-daerah luar Pulau Jawa. Yang kalau tadi dihubungkan terkait dengan pembangunan fisik. Maka kalau pembangunan fisik konotasinya adalah pembangunan wilayah negara. Maka tidak ada perbedaan antara wilayah satu jengkal yang ada di Pulau Jawa atau di daerah-daerah lain dengan daerah-daerah yang jauh di pinggiran negara. Mestinya di situ ada keadilan dalam pembangunan wilayah negara, bukan berdasarkan pembangunan jumlah penduduk. Yang selama ini kita laksanakan seperti itu. Kontribusi dana pembangunan bagi rakyat dan negara kita. Nah, kalau ingin ini menjadi sebuah kenyataan, maka yang paling tepat itu adalah mungkin pembagian tambahan dana ini sama antar daerah, antar provinsi. Mungkin lebih cocok, mohon maaf, ini diberikan kesempatan kepada anggota DPD RI. DPD RI. Kenapa? Karena mereka setiap provinsi itu jumlahnya sama. Jadi kalau misalnya provinsi di Jawa Timur, Jawa Barat jumlah penduduknya sama dengan 4 anggota DPD RI-nya, sama dengan daerah yang paling kecil misalnya di Papua Barat, yang 3, supaya ada keadilan di dalam proses distribusi anggaran. Nah, jadi saya kira itu saja Pak, tidak usah banyak-banyak. Ya, saya kira gara-gara itu juga Victor tadi setuju dengan Bapak. Karena dari NTT itu DPR-nya cuma berapa orang? 13. Ya. Papua Barat 3 cuma, Pak. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan acara kita. Sekarang ke Ucok Kadapi. Ya, terima kasih. Saya sih melihat dana aspirasi atau dana atau pembangunan program dapil itu sama saja. Sama aja dengan dana gentong babi kayak gitu ya. Tapi di sini DPR ini kelihatannya teman-teman yang pro terhadap dana aspirasi ini betul-betul tidak melihat sejarah ya, sejarah ke belakang gitu loh. Mereka kan dana aspirasi ini kan mau melalui Pemda gitu ya. Padahal dulu itu udah pernah terjadi yang namanya dana penyesuaian infrastruktur daerah dan dana percepatan infrastruktur daerah itu sama juga modelnya. Mereka itu melalui daerah gitu kan, daerah yang eksekusi gitu. Tapi tetap saja korbannya kan yang dikorbankan oleh teman-teman DPR kan WAOD waktu itu, Nur Hayati kayak gitu. Itu dikorbankan oleh teman-teman itu. Nah, ini menurut saya akan juga terjadi seperti DPPID ini, akan sama gitu loh, sama. Tapi DPPID itu modelnya kemarin itu bentuknya itu bagi-bagiannya itu per praksi, tapi sekarang individual, kelihatan individual atau personal supaya bisa menjaring semua anggota dewan supaya ikut yang pro dan aspirasi. Itu ini ya, jaringannya itu untuk mendukung itu kayak gitu. Tapi yang jelas dana ini tetap saja sangat banyak kebocorannya. Kebocorannya banyak karena pertama masalah perencanaan gitu ya. Perencanaan di DPR itu lemah gitu, lemah sekali. Tidak bisa menyatukan integrasi antara DPR dengan pemerintah. Pemerintah dia itu untuk menyalurkan dana ke daerah itu atau transfer ke dana daerah itu, dia itu selalu punya payung hukum.
gitu. Karena undang-undang undang-undang keuangan pusat dan daerah itu kan menyatakan kalau pemerintah pengen transfer uang ke daerah itu harus ada tugas yang dilakukan oleh Pemda gitu. Harus ada tugas. Kalau tidak ada tugas nggak bisa. Kalau DAU udah jelas ada tugasnya. Dana desa ada tugasnya, berapa anggarannya. Nah, sekarang dana aspirasi gitu kan. Dana aspirasi itu mereka selalu melakukan yang namanya MD3. MD3 ini hambar, masih tengah-tengah. Saya belum lihat MD3 ini berapa persen gitu. Maka banyak menyatakan MD3 ini bukan untuk dana aspirasi, tapi memperjuangkan aspirasi gitu loh. Jadi memperjuangkan aspirasi bukan melalui Pemda, tapi memperjuangkan aspirasi melalui melalui kementerian terkait kayak gitu. Itu yang harus digarisbawahi gitu. Nah, harus belajar dari dana penyusunan infrastruktur. Dana infrastruktur itu ini bagi-bagi, tapi punya payung hukum. Payung hukumnya apa? Payung hukumnya itu adalah peraturan Menteri Keuangan. Di situ digariskan oleh Menteri Keuangan bahwa DPR itu boleh dapat dana DPID asal daerah-daerah, kan waktu itu ada ini ya. PMK itu berisi daerah miskin, daerah sedang, dan daerah kaya. Nah, DPID ini itu harus masuk ke daerah kaya gitu, daerah miskin. Tapi memang di DPR di Banggar itu malah yang dapat itu adalah yang dapat setoran gitu, yang dapat setoran yang masuk dalam tanda kutip dan daerah-daerah kaya yang dapat, daerah miskin malah dibuang-buangin karena mungkin setorannya nggak dapat, mungkin itu dibuangin gitu. Itu yang terjadi waktu DPPID itu, makanya tertangkap suap waktu itu. Itu yang harus dipelajari oleh DPR, dan itulah makanya kita menolak karena memang ini tidak rasional sekali untuk dana ini gitu. Apalagi nanti dana ini, bayangin aja, dana 11 triliun itu kalau dibagi seluruh Indonesia, Jawa itu 50% dapat. 50% dari 11 triliun itu. Jadi daerah-daerah yang lain lu anggap apa gitu loh. Kasihan Sumatera, daerah gua kasihan loh Sumatera itu. Udah itu Kalimantan, Papua kayak gitu. Kasihan loh, jangan macam-macam kalian. Kalian itu anggota DPR ya, anggota DPR, politisi. Kalian itu, saya ingat Gus Dur. Politisi yang baik itu seperti petani katanya. Petani itu dia nanam padi, panen, jadi beras, udah itu dimakan oleh semua orang. Jadi petani itu tidak melihat orangnya siapa yang makan. DPR juga harus kayak gitu. Jadi dana itu bukan untuk dapil kalian, tapi APBN untuk semua rakyat. Jangan tanya-tanya buat siapa gitu. Itu yang itu politisi yang baik kayak gitu. Gitu. Itu yang harus ditekankan kayak gitu. Itu yang terjadi gitu. Itu penolakan itu. Tapi saya lihat, ini prediksi saya ke depan, karena yang aspirasi ini kelihatannya sangat ini ya, dana aspirasi ini sangat kuat sekali, ini ya gerakannya juga gitu, gerakannya kuat, dan ini aku yakin kok akan diterima pemerintah, tapi tidak 20M. Mungkin 5M ke bawah gitu, karena pemerintah saat ini juga nggak solid sama sekali pemerintah saat ini. Saya juga kadang-kadang nggak tahu presiden kita siapa, kadang-kadang JK presidennya, kadang-kadang Luhut, kadang-kadang Jokowi gitu. Nah ini bisa main DPR ini kayak gitu. DPR itu karena nggak solid, pemerintah ini bisa main, bisa masuk, dan itu bisa diterima nanti kayak gitu loh. Itu yang akan terjadi. Memang di depannya itu ada yang namanya CSO, masyarakat yang akan gugat. Pengalaman saya melakukan gugatan terhadap APBN selalu gagal di MK, karena memang MK itu tidak tahu tentang anggaran, bodoh dia, makanya selalu ditolak sama kita. Itu yang terjadi kayak gitu. Nah itu waktu gugatan gedung kita ke pengadilan umum, itu karena belum sampai ke pengadilan, masih mendaftar, itu udah digagalkan kayak gitu. Jadi tenang-tenang aja lah, dana aspirasi itu dana aspirasi itu mungkin akan bisa terjadi, tapi ya siap-siap aja. Mungkin 10% ya Pak ya akan masuk, karena ini kalian nggak punya perencanaan yang baik, itu aja yang ini. Kalian pikiran itu duit mulu, bukan perencanaan. Harusnya sistem diperbaiki kayak gitu. Sistem harus diperbaiki. Mungkin itu aja. Terima kasih Datuk Karni Ilyas. Saya harus mengakui kepada forum ini dan pemirsa di rumah bahwa dari semua ILC yang saya ikuti, malam ini yang paling berbahaya. Jangan tepuk tangan Pak. Berbahaya dalam arti saya harus berbicara tentang sesuatu yang sudah ditolak oleh hampir semua yang ada dalam ruangan ini. Jadi DPR-nya sendiri mengatakan ini bukan dana aspirasi,
tetapi apa tadi tepatnya usulan program pembangunan. Ya, jadi dari terminologinya saja mereka yang mengusulkan dengan panja dan segala macamnya sudah tidak setuju dengan apa yang kita bicarakan. Itu yang pertama. Belum lagi yang kedua, jangan-jangan dananya pun nggak ada. Ya kan, jadi kita sudah berbicara tentang terminologi yang nggak ada. Yang kedua, dananya pun tidak ada, gitu ya kan? Ya kan, di rumah orang lebih bingung lagi. Ini dananya pun nggak ada, istilahnya pun nggak ada. Ternyata ujung-ujungnya ini seperti kita beating up the dead horse. Jadi sudah dianggap dipojokkan, tapi kita coba lagi. Nah, mudah-mudahan saya tidak ikut dalam aliran itu, karena saya melihat di sini ada beberapa keanehan. Yang pertama, sama-sama anggota DPR, misalnya begitu ya. Ini sudah lolos kan Pak ya? Katanya sudah undang-undang dan segala macam ya. Jadi seperti ada gaya baru bahwa tetap berdebat gitu, walaupun sudah pernah lolos gitu. Ya, jadi seperti yang lain ini bukan anggota DPR jadinya. Kita bingung nih anggota DPR-nya sebetulnya yang mana? Sama-sama anggota DPR, sudah lolos. Tapi kemudian itu tuh, Bu, itu bukan cacat pikir, saya takut pakai istilah itu, cacat memori namanya. Ya, jadi artinya sudah diloloskan, tapi kemudian baru berribut-ribut di depan publik. Nah, yang lebih menarik lagi, ternyata tadi contoh-contoh yang disampaikan, ini mungkin menarik buat rakyat ya. Lebih banyak tadi soal apa, MCK, air kotor, jembatan dan lain-lain. Jadi saya seperti melihat perbandingan antara MD3 dengan MDG atau MDGs gitu ya. Jadi kelihatannya menjadi turun betul untuk hal-hal yang memang dibutuhkan oleh publik. Karena itu menurut saya jangan kita pakai istilah, saya agak takut dengan cacat berpikir tadi ya. Karena kita semua di dalam ruangan ini lagi cacat berpikir nih sebetulnya ya. Cacat pikir ya. Mungkin catat pikir kali. Catat pikir penting. Catat pikir itu maksud saya catat apa yang disampaikan tadi. Teman-teman dari sebelah sini mengatakan mereka tidak bisa ikut secara aktif di DAK, DAU, Musrembang dan lain-lain. Tapi teman-teman lain mengatakan termasuk Pak Isran diundang mereka. Tapi apakah yang mereka sampaikan kalau diundang akan dicatat nggak oleh camat atau oleh kabupaten atau yang di atasnya? Belum tentu. Apalagi kalau misalnya yang menang itu adalah yang mereka kalahkan misalnya. Atau lawan mereka di tingkat kabupaten kan? Dia bilang, oh silakan bicara. Kan saya dulu yang sudah di pojok-pojokan ya kan? Sekarang giliran saya menang, belum tentu saya dengar. Jadi karena itu mungkin apa yang disampaikan Sebastian tadi menjadi menarik. Yang pertama, cari aspirasi atau jaring aspirasi tidak mesti dalam sebuah program khusus. Saya rasa sepanjang 5 tahun menjadi anggota DPR tetap ada upaya jaring aspirasi. Nah cuma masalahnya dicatat atau tidak. Pasti dicatat ya, tadi kan diajak. Silahkan kalau mau datang ke ruangan kami, banyak catatannya katanya. Yang kedua, dipaparkan atau tidak. Jadi sesudah dicatat, kita tahu nggak bahwa selama ini jaring aspirasi itu ada entah di website atau di banyak negara lain, banyak tokoh-tokoh di DPR itu yang sangat nyinyir, rewel, sampai terkenal dengan istilah bill, ya, istilah undang-undang atau apa yang melekat kepada dia. Jadi suatu saat nanti mudah-mudahan Pak Malik itu terkenal dengan bill tentang MCK di pesantren. Ya, misbakun tentang apa gitu ya. Sama seperti misalnya tentang undang-undang pembatasan senjata di Amerika dan lain segala macam. Lalu yang paling menarik mungkin dua yang terakhir. Yang sesudah dicatat, dipaparkan di website, dalam sidang-sidang, di media massa dan lain sebagainya. Lalu kapan pernah diusulkan dan pernah ditolak. Jadi pernah diusulkan kepada pemerintah pada tingkat Musrembang atau pada tingkat misalnya dengan Bappenas bahkan mungkin di sini dan forum-forum lain, tetapi berkali-kali diusulkan, berkali-kali ditolak. Dicatat juga di situ apa alasan pemerintah untuk tidak mengabulkannya begitu. Nah, ini yang bisa menjadi catatan untuk modal 5 tahun kemudian. Nah, terakhir barangkali satu yang jarang dipikirkan orang dan saya takut nih kalau menyampaikannya dengan kurang hati-hati, Datuk Karni Ilyas bisa dianggap menghina presiden ini. Karena sekarang kan lagi zaman tuh kalau nggak hati-hati mengucapkannya. Tapi ada kan nggak anggota kabinet? Bukan. Nah, iya. Aman. Jadi yang ingin saya katakan adalah jangan-jangan Bapak Presiden kita atau menterinya tidak tahu tentang digitalisasi televisi. Nah, itu nggak menghina kan? Nggak ya. Maksud saya nggak menghina. Dengan digitalisasi televisi sebetulnya sangat mungkin jaring aspirasi tadi bahkan kemudian menyampaikan apa yang pernah diusulkan. Lalu apa yang pernah ditolak itu bisa dilakukan dengan sangat baik, dengan biaya yang sangat-sangat murah.
Dan berbeda dari apa yang terjadi sekarang ini, mungkin di beberapa media apa yang dicatat dengan baik, apa yang dipaparkan, apa yang diusulkan, itu barangkali tidak tertarik untuk ditayangkan oleh media-media karena dianggap bukan sesuatu yang penting bagi mereka. Ya, pada bagian lain, catatan yang sangat sedikit tapi menurut saya penting adalah bahwa kadangkala aspirasi itu jauh lebih terasa dalam komunikasi politik bukan sebagai bentuk fisik. Sebagai contoh yang sangat praktis adalah sampai hari ini saya sudah membawa kosengseng misalnya. Kosengseng itu loh, orang yang dianiaya karena memperjuangkan hak-haknya sebagai penghuni rumah susun dan segala macam, sampai ke komisi, sampai ke ketua DPR. Itu di mana efektifnya itu? Nggak ada, nasibnya masih begitu-begitu saja. Jadi dana aspirasi ini akan mendapat perhatian dari masyarakat kalau memang efektif juga gitu. Kalau tidak, kita seperti tadi memukul kuda yang sudah sedang menderita. Saya kira cukup daripada Anda benar-benar menghina. Pemirsa, perang melawan korupsi itu tidak diukur dari banyaknya investigasi atau banyaknya tokoh-tokoh atau high profile yang ditangkap, tapi diukur dari bagaimana kita mencegahnya. Kata kali ini orang Irak, Ahmad Abdel Adi Kalabi, itu politisi Irak. Kita rehat dulu sejenak. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dalam diskusi mencurigai dana aspirasi DPR. Sekarang giliran Bu Ratna. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ini kita sedang puasa menghadapi Lebaran. Lagi ngomongin apa gitu, kayaknya nggak nyambung gitu. Perhatian rakyat itu sedang ke rumah ya, dan kondisi kita memang sedang tidak bagus. Jadi tadi itu kata-kata tidak bagus secara keseluruhan tidak bagus, dan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah. Itu juga tanggung jawab DPR. Jadi fungsi kontrol itu sebenarnya untuk menyempurnakan kerja pemerintah. Ini mumpung lagi membicarakan dalam tanda petik seolah-olah DPR sedang dipermasalahkan ya. Saya sebenarnya terganggu sekali dengan kayaknya harus direview ulang gitu. Bagaimana sih attitude hubungan antara DPR dengan pemerintah gitu. Saya teringat sekali waktu kasus BG misalnya, tiba-tiba kalau nggak salah, tolong dikoreksi ya, DPR datang ke istana koordinasi. Ini istilah koordinasi saya pikir pantang ya. Nggak ada koordinasi antara pemerintah dan DPR. Mengawasi, datang silaturahmi ke istana itu bukan ruangnya. Ruang DPR itu ya ruangnya di parlemen, disitulah ruang rakyat. Jadi kalau udah tahu-tahu datang ke istana, kalau menurut saya itu udah terlalu jauh dan salah jalan gitu. Nah ini juga mungkin yang terjadi karena mulai ada cara berpikir yang salah, kayak seolah-olah ini negara ini sekarang kayak terdiamkan. Betul, aku belakangan paling banyak karena memang yang paling mudah disalahkan kan pemerintah. Tapi mumpung kita sedang bicara DPR, saya juga bertanya pada DPR. Aspirasi rakyat Pak, yang paling tinggi itu adalah kemiskinan itu sendiri. Dengan harga-harga yang sedang mahal ini, dan di mana posisi DPR pada saat itu? Apa fungsi kontrol yang sudah dilakukan supaya kita ini tidak semakin ketakutan? Tadi ada kata-kata nanti kita akan seperti Yunani. Artinya dari sekarang, apalagi kita bukan Yunani loh. Yunani itu enggak sekaya Indonesia. Indonesia has everything. Kita punya semua.
Kita ini kaya banget. Nah, apa yang udah dilakukan untuk mencegah jangan sampai kita miskin? Ini dulu, ini aspirasi yang paling dibutuhkan rakyat. Setidak-tidaknya mereka masih aman pada suatu saat mereka tidak tiba-tiba dikatakan, oh negeri ini udah bangkrut. So what? Ya udah mati aja padaan, maksudnya gitu. Ini WC itu penting. Tapi ada masalah kehidupan yang saya yakin, yang saya harapkan juga DPR harusnya lihat. Saya tadi merasa sangat sok tahu tiba-tiba pergi ke pansel KPK mencalonkan diri jadi calon pimpinan KPK. Itu saya shock sama diri saya, sok tahu, saya merasa sok tahu. Shock juga melihat itu kantor pansel itu kayak kita pergi mendaftarkan diri untuk melamar pekerjaan di sebuah PNS di sebuah kecamatan agak di desa-desa kali, maksudnya nggak tahu saya. Itu di gedung Setnek, tetapi ruangannya hanya 2,5 meter kali 4 meter, hanya ada 2 orang manusia di situ. Dan ketika kita ajak bicara nanti kita tampung aja. Saya tanya di mana panselnya, tidak ada panselnya, tidak satu orang pun. Ini DPR awasi nggak kerja pansel ini gitu. Jangan-jangan ini pansel abal-abal. Jangan-jangan pansel ini sebenarnya sudah punya calon-calon, tapi ini pura-pura aja dibikin sandiwara. Enggak, itu buat saya menyedihkan karena kita ini tadi sedang berbicara aspirasi. Aspirasi yang tidak terucap dari mulut rakyat adalah kemiskinannya itu. Ya, tidak terucap itu, tapi itulah yang harus diperhatikan DPR. Dan tanpa harus dengan, aku setuju tadi yang dikatakan oleh Bapak bahwa ini niatnya baik, tapi baik itu kan harus dengan cara yang baik, baru niat baik itu menjadi baik. Ya, karena seandainya pun kita punya duit, saya sih tidak setuju ini dengan pola ini. Artinya substansinya bahwa perlu ada dana bantuan ke daerah yang mungkin tidak tersalur dari pusat, itu digarap-garaplah. Tapi tidak dengan cara ini, kan ada perencanaan anggaran. Dan ketika direncanakan lalu kemudian tidak dijalankan, kan itulah fungsi DPR, mengontrol, mendatangi. Apaan tuh, kan kemarin tuh dianggarkan buat itu. Supaya tidak, itu juga salah satu cara untuk tidak terjadinya korupsi. Nah, kalau itu nggak jalan, kalau menurut saya celakalah kita. Tadi Mas Bakun yang mengatakan ada kalau seorang kepala daerah terpilih dari partai tertentu, maka rakyat dari partai lain itu, wah ini celakalah kita bernegara kayak gini. Ya, artinya yang harus diperbaiki adalah sikap kepala daerah. Mau dia partai hantu blau, tapi seluruh rakyat yang ada di situ, mau dari partai manapun mereka, adalah rakyat dia yang harus dia urus. Jadi jangan justru kita ladenin sikap yang seperti ini dengan membawa-bawa dana aspirasi gitu loh. Karena itu tidak menyelesaikan persoalan. Dan kita bisa terkotak-kotak nanti semuanya. Bagaimana kita bernegara dengan model seperti itu? Saya ini seniman ya. Mungkin kebutuhan saya dalam berkarya itu kecil. Yang terbesar itu karya film misalnya. Susahnya mau cari uang 1 M aja susahnya. Kalian di sini bicara 20 M per orang, ya ampun, 1 tahun pula. Udahlah, kita berhentikanlah percakapan ini. Saya berharap ini ya, dan hati-hati juga, karena ini bisa, kalau saya lihat sih ini, tapi aku nggak mau seuzon. Tapi hati-hati, karena kalau kalian memaksakan ini sebenarnya kalian menanamkan diri untuk ke depan dipilih. Jadi kayak apa itu? Pemilu terselubung apa maksud? Ya, dan itu kampanye terselubung. Ya, kampanye terselubung ini berbahaya dan itu nggak sehat buat rakyat dan nggak sehat juga buat kalian. Gitu. Terima kasih. Baik, Bu. Jadi terasa tapi tidak terkatakan. Itu di kampung saya namanya si bisu bermimpi. Dia tapi nggak bisa menceritakan. Sekarang Ibu Eva. Saya akan menguraikan aja bagaimana
sebetulnya basis perencanaan penganggaran itu bukan untuk orang ya, apalagi untuk dapil. Tapi basisnya harus kebutuhan, karena ini terkait dengan asas di dalam penganggaran, yaitu value of money. Jadi nggak harus ekonomi efisien maupun ekonomis, tapi juga harus equity, keadilannya juga harus ada. Dan sesuai dengan undang-undang yang di 42/2004 itu dinyatakan bahwa jalur untuk penganggaran itu memang dari jalur pemerintah, karena di Konstitusi pasal 23 dinyatakan satu-satunya ya isinya rancangan undang-undang yang menjadi wewenang dari pemerintah itu adalah APBN, RAPBN. Jadi apapun termasuk ide untuk pengintegrasian itu harus melalui jalur pemerintah. Jadi kalau memang kemudian teman-teman DPR ingin memasukkan inisiatifnya, masuk dalam jalur yang ada, yaitu musrenbang. Jadi tidak boleh ada dua postur yang berbeda untuk masuk ke dalam APBN. Nah, pengalaman saya kemarin, saya tidak hanya mendapat 20 M ya, tapi 30 M saya ketika memperjuangkan di Banggar, yaitu ketika saya minta ada dana trafficking untuk Jaksa Agung. Tapi kan tidak semua anggota DPR mempunyai ide untuk memperjuangkan kalau tidak diminta oleh konstituen. Termasuk ketika untuk di SMA Pawiatan Kediri, itu tidak pernah sepanjang sejarah sekolahnya mau ambruk mendapat bantuan dari Mendikbud. Saya ngadep ke Dirjen, Pak ini loh mau ambruk, ini fotonya seperti ini, dapat kok 200 juta. Termasuk juga pembebasan tanah dan seterusnya. Jadi sebetulnya jalur untuk memanfaatkan yang sekarang, sistem yang sekarang ada, itu terbuka sekali. Saya juga minta gapoktan kepada teman-teman di Komisi 4, dapat 10 paket. Walaupun saya Komisi 3 dan saya mendapat tekanan yang sama. Kalau ke bawah itu selalu ditanya hal-hal yang sifatnya fisik. Jadi saya memanfaatkan sistem yang sudah ada, perencanaan yang sudah diputuskan melalui proses politik yang benar, lalu saya menegosiasi, dan itu sangat terbuka. Jadi menurut saya kalau alokasi anggaran berbasis orang itu nggak benar, berbasis dapil juga nggak benar, karena sesuai kebutuhan, karena asas di dalam penganggaran itu harusnya seperti itu. Ini bukan berarti pintu tertutup ya buat teman-teman DPR. Kalau yang lalu bisa dan sistemnya sekarang masih berjalan dan dimanapun bisa dinegosiasikan antar komisi. Saya Komisi 3 bisa ngelobi kok di Komisi 4, dan itu bisa walaupun ya dengan agak nangis-nangis gitu ke Komisi 4, tolong dong ini kelompok tani saya kurang dapat 10 paket dan seterusnya. Jadi mungkin itu untuk memperjuangkan yang sifatnya material, tapi tidak boleh melanggar asas dalam perencanaan penganggaran. Makasih. Baik, kita rehat dulu sejenak. Pemirsa, kita sampai di penghujung acara. Sekarang saya minta Pak Menteri PPN dan Kepala Bappenas Andrinov Caniago. Silakan Pak menanggapi semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah tentu berpegang pada pertama pada alur logis pembuatan kebijakan, ya. Yaitu ya dimulai dari ide. Nah, ide ini tentu karena ini adalah kebijakan publik, tentu hasil dari proses politik. Ya, setelah itu tahap berikutnya tentu dikaji, ya, dikaji lebih mendalam. Ya, kemudian dari pengkajian itu disusunlah kebijakan, ya, dirancanglah kebijakan. Disitulah ditemukan prioritas-prioritas pembangunan nasional. Dilihat dari target pembangunan sosial, pembangunan manusianya, sektor-sektor, kemudian pembangunan wilayah, ya. Kemudian dari situ baru dilihat anggaran, ketersediaan anggaran. Alur logisnya seperti itu. Bukan terbalik tentunya, anggaran dulu lalu dicari-cari programnya apa gitu. Pertama itu. Yang kedua tentu saja pegangannya adalah undang-undang. Nah, kalau kita lihat undang-undang, baik itu undang-undang keuangan negara maupun undang-undang sistem perencanaan pembangunan nasional, maka alur logis tadi itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Ya. Kita
sudah menyusun rencana pembangunan dan menentukan prioritas, dan itu adalah juga hak politik dari presiden yang dijamin di dalam undang-undang itu. Karena bunyi dari Undang-Undang Keuangan Negara misalnya begini, usulan rancangan APBN itu berpedoman kepada rencana kerja pemerintah. Rencana kerja pemerintah berpedoman kepada RPJMN. RPJMN kemudian dibicarakan di dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, itu adalah penjabaran dari visi misi presiden, janji-janji presiden. Tetapi itu pun diperkaya dengan penyerapan aspirasi masyarakat melalui musrenbang, itu juga diatur di dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Maka apa yang sudah dibuat berdasarkan prioritas kewilayahan, ya kita prioritaskan pembangunan desa, daerah perbatasan, pulau terluar, luar Jawa, kawasan timur dari segi kewilayahan, itu adalah hak dari presiden yang sudah terpilih melalui pemilu yang demokratis dan sudah dijamin oleh undang-undang. Maka kalau ada usulan yang kemudian menggerus prioritas itu tentu tidak tepat, ya. Atau pasti berarti ada yang salah. Tetapi wadah tetap sudah disediakan untuk menyerap aspirasi itu. Di dalam Undang-Undang Perencanaan Pembangunan Nasional juga sudah dikatakan, dalam musrenbang itu diikuti oleh penyelenggara negara dengan mengikutsertakan masyarakat. Dan itu juga sudah dilakukan. Tadi Pak Isra Nur juga sudah cerita bahwa dalam musrenbang itu ya selalu diundang anggota-anggota dewan yang terhormat. Ya, bahkan di dalam sistem kita yang sekarang, ya kita makin bikin terbuka, makin partisipatif lagi. Kemarin waktu penyusunan RPJMN kita sebelum musrenbang nasional atau pra musrenbang nasional kita bikin namanya musrenbang regional. Ya, kita bikin di daerah-daerah, ya, tidak dipusatkan di Jakarta. Teknisnya pun kita ubah, ya, lebih dialogis. Presiden hadir di musrenbang regional. Kalau presiden tidak hadir, diadakan video conference. Lalu kami juga membuka namanya musrenbang virtual. Kita umumkan bahwa kita menampung lagi aspirasi lewat media website, lewat jalur online, lewat email, gitu ya. Jadi sudah dibikin semakin terbuka untuk menyerap aspirasi masyarakat itu. Dari situlah dihasilkan yang sekarang namanya RKP yang sedang dibahas di DPR yang bersama rancangan anggaran. Nah, kalau umpamanya tiba-tiba muncul suatu usulan dengan patokan anggaran tertentu dan itu orientasinya adalah bukan pada daerah prioritas yang sudah kita susun, itu artinya kan akan menggerus, ya, prioritas yang sudah disusun berdasarkan proses yang begitu panjang dan dijamin oleh undang-undang, ya. Tadi Undang-Undang Keuangan Negara mengatakan, ya, usulan rancangan APBN berpedoman pada RKP, RKP berpedoman pada RPJM, kemudian RPJM itu dijelaskan secara panjang lebar di dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga mengenai bagaimana meningkatkan kualitasnya melalui forum musyawarah. Nah, itulah hasilnya kemudian menjadi RPJMN, kemudian untuk tahunnya kita bikin RKP, ya. RKP pun dibikin juga melalui proses musrenbang. Di samping itu adalah penjabaran dari RPJM yang 5 tahun itu. Maka atas dasar itu, ya, pemerintah tentu ingin membela, mempertahankan apa yang sudah dibuat itu. Tetapi kalau umpamanya yang dimaksud oleh UP 2D itu adalah penyaluran aspirasi dan tidak bicara patokan anggaran, ya bisa saja mekanisme ini terus kita tingkatkan tahun depan, kita bikin lagi undang yang lebih khusus kepada para anggota dewan yang terhormat supaya hadirilah musrenbang kita di sini dan bawalah kalau bisa ada usulan tertulis. Dan tadi kalau dikatakan wah dia hilang, sebetulnya dia tidak hilang begitu saja. Ya, itu hilangnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kan tidak mungkin kalau usulan itu kemudian ketika dinilai dari segi kebutuhan anggaran, angkanya itu lebih dari 3 kali lipat dari kemampuan anggaran kita. Ya pasti ada yang disortir, pasti dilihat lagi prioritasnya. Jadi semua yang sudah dirumuskan itu sudah melalui proses
dan menggunakan kriteria-kriteria yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu ya kita mengambil sikap tentu ya berpedoman pada undang-undang dan berpegang pada alur logis pembuatan kebijakan seperti yang saya sampaikan tadi. Baik, jadi kesimpulannya karena itulah pemerintah menolak usul DPR. Menolak dengan mengacu kepada undang-undang. Baik. Sekarang secara hukum Pak Refli Harun. Ya, terima kasih Bang Karni. Ibu-ibu dan bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 hal yang ingin saya bicarakan. Pertama soal sistem bernegara, kedua mengenai sistem pemilu dan basis, ketiga mengenai salah kaprah membangun hubungan dengan konstituen DPR selama ini, dan kemudian yang keempat mungkin peran yang bisa dilakukan DPR ke depan yang menurut saya sering tidak dilakukan sampai saat ini atau sengaja dihindari untuk tidak dilakukan. Nah, mengenai sistem bernegara, saya dalam beberapa kesempatan mengatakan ini kan fungsi-fungsi kenegaraan ini kan sudah dipisahkan, sudah dibagi, fungsi legislatif, fungsi yudikatif, fungsi kemudian eksekutif, dan saya kira tidak pada tempatnya lagi kemudian DPR berpretensi untuk menjadi eksekutif, karena kalau kemudian yang membuat program itu adalah DPR, walaupun dengan bahasa halus dimasukkan atau dititipkan ke dalam program pemerintah, maka kemudian nanti blur fungsi pengawasannya. Memang Bang Karni, di negara lain ada juga yang begitu, misalnya seperti Filipina yang tadi dibilang gentong babi dan lain sebagainya. Tetapi kan itu sebenarnya ada sedikit nuansa perbedaan. Salah satunya dengan sistem pemilunya yang mayoritarian. Lalu kemudian tadi dikatakan ada 20 negara dengan sistem parlementer, itu juga berbeda. Karena negara dalam sistem parlementer tidak membedakan antara fungsi-fungsi legislatif dan eksekutifnya. Ini yang agak berbeda. Nah, karena itu, karena kita sudah menganut trias politika, menurut saya kita harus konsisten pada itu. Walaupun sebenarnya memang tidak ada yang murni trias politika itu. Itu satu. Yang kedua, mengenai sistem pemilu dan basisnya. Nah, pertanyaan dasar, kalau dana aspirasi, saya masih mengatakan dana aspirasi karena itulah yang kita baca di media massa. Kalaupun sekarang ada sanggahan, saya menganggap selalu ada juga miskomunikasi dan misinterpretasi ternyata di antara anggota DPR. Meja sini kan masih mengatakan dana aspirasi. Meja di sana mengatakan program pembangunan daerah pemilihan. Whatever it is, saya ingin mengatakan bahwa basisnya apa? Kalau basisnya itu daerah pemilihan, itu tidak tepat juga menurut saya. Karena kalau basisnya di daerah pemilihan, maka tadi bahwa kursi di Jawa itu jauh lebih banyak dibandingkan daerah lain. Jadi hampir 50% kursi itu di Jawa. Maka kemudian itu tidak bisa kita gunakan sebagai basis. Jadi sudah ada ketimpangan. Kalau basisnya anggota DPR karena dia dianggap representasi masyarakat, maka kemudian yang menjadi masalah adalah sistem pemilunya. Kita ketahui bahwa sistem pemilu kita ini kan tanggung. Tidak proporsional tertutup di mana partai politiknya yang menonjol, tapi tidak juga mayoritarian di mana anggota DPR-nya yang menonjol dan kemudian single member district. Kita ini kan multi member district. Bisa dibayangkan misalnya kalau misalnya anggota DPR masing-masing bawa 20 juta misalnya ya. 20 miliar. Lalu kemudian di daerah pemilihan tersebut ada 10 orang. Maka bisa jadi overlapping. Jadi 20 dikali 10 sementara di daerah dapil lain cuma 3. Karena 20 miliar dikali 3. Lalu kemudian belum lagi kabupaten kota atau kecamatan yang mau dibangun. Maka pasti akan dipilih daerah-daerah gemuk saja yang untuk kemudian mengambil suaranya. Dan jangan di daerah yang banyak menjadi kantong-kantong suara itu terjadi overlapping. Karena rupanya anggota DPR ingin membangun daerah sana supaya mengeruk suara yang banyak. Maka daerah-daerah yang jauh juga akan ditinggalkan. Ini bahayanya kalau seandainya kemudian ke sana arahnya. Kemudian yang ketiga mengenai membangun hubungan dengan konstituen. Bang Karni dan ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini, selama ini saya pribadi mengkritik cara anggota DPR membangun hubungan dengan konstituen. Kita selalu mengajarkan kepada konstituen itu 2 saja, uang dan proyek. Kan bisa begitu. Jadi kita tidak mengajarkan bahwa bukan itu fungsi anggota DPR yang sesungguhnya. Kita tidak mengajarkan dia punya fungsi pengawasan, punya fungsi legislasi, kemudian fungsi budgeting, dan yang keempat, yang terakhir yang penting adalah fungsi representasi. Nah, ini yang menurut saya yang tidak dijalankan anggota DPR selama ini. Karena mereka menganggap jalan shortcutnya adalah bawa uang ke daerah. Bawa uang dan bawa proyek.
itulah adalah garansi jaminan satu-satunya untuk terpilih kembali. Kan begitu. Maka kemudian anggota DPR yang tidak punya basis seperti bapak-bapak di sini, ya saya yakin bapak-bapak punya basis yang kuat, punya media televisi, punya ILC dan lain sebagainya untuk mempopularisasi diri. Yang punya ILC nggak ada. Oh ya nggak ada. Bisa mempopularisasi diri, maka ada alternatif lain. Tapi bapak-bapak yang lain yang kita kenal saja tidak, misalnya dari 560 itu, maka jalannya shortcut. Bagaimana mengambil uang negara sebanyak-banyaknya untuk dilempar ke daerah dan mengaku bahwa uang itu adalah uang dirinya. Itu terjadi ketika misalnya kemudian dalam masa kampanye ada bantuan pemerintah, kalau tidak salah pada waktu itu tenda, itu diakui sebagai uang anggota DPR yang bersangkutan, padahal itu adalah program negara. Seperti itu, menjelang pemilu kan biasa begitu. Nah, sehingga mereka akan shortcut, ngambil uang proyek sebanyak-banyaknya, maka kemudian itulah yang diajarkan kepada masyarakat. Keberhasilan anggota DPR adalah kalau dia bawa uang dan bawa proyek ke daerah pemilihan sebanyak-banyaknya. Padahal menurut saya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, banyak hal yang tidak dikerjakan DPR selama ini kalau kita kaitkan dengan fungsi representasi. Kalau fungsi legislasi oke, itu fungsi yang besar. Fungsi pengawasan itu juga fungsi kelembagaan dan juga individual. Fungsi budgeting itu RAPBN. Tapi fungsi representasi, mewakili kepentingan masyarakat day to day, itu tidak dijalankan. Sebagai contoh misalnya, kita diwakili 4 wakil rakyat, mulai dari DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Kalau kita mengalami kesulitan misalnya, kita kemudian diperlakukan semena-mena oleh aparat hukum misalnya, mengadunya kemana? Mengadunya ke LBH, mengadunya ke CSO, Civil Society, bukan mengadu pada anggota DPR. Kalau anggota DPR memiliki fungsi representasi yang baik, maka kemudian orang mengadu pada anggota DPR. Anggota DPR itu yang akan membawa itu ke rapat, kalau memangnya itu cukup besar. Tapi kalau tidak cukup besar, dia direct to Kapoldanya misalnya, direct to pemerintah daerahnya dan lain sebagainya. Demikian juga kalau misalnya daerah kemudian masyarakat terhalang akses kesehatannya dan lain sebagainya. Maka kemudian saya sangat aneh misalnya kalau anggota DPR mengatakan mereka tidak bisa apa-apa karena mereka nggak ada duitnya, karena selalu mendekati masyarakat dari aspek finansial dan proyek. Nah, itu persoalan kita. Karena itu ke depan menurut saya banyak sekali yang bisa dilakukan oleh anggota DPR, tapi memang membutuhkan effort anggota DPR yang bersangkutan, mau bersusah-susah, yaitu bagaimana betul-betul dengan cermat mewakili kepentingan masyarakat. Bukan hanya soal orang bawa proposal, tapi orang membawa keluhan, tanahnya dirampas misalnya, lalu kemudian birokrasi brengsek, ngurus IMB tidak benar dan lain sebagainya. Nah, kalau itu bisa dinegosiasikan oleh anggota DPR, bisa dimediasikan oleh anggota DPR baik di pusat maupun di daerah, maka saya kira masyarakat yang diwakili akan merasakan bahwa negeri ini akan ada prospek untuk baldatun thayyibatun warupun ghafur. Mudah-mudahan karena ini Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mau tambahkan soal dana-dana atau masalah-masalah yang darurat itu kan juga sudah ada dananya ya. Misalnya kalau itu bencana itu ada dana siaga ya di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kemudian ada lagi dana yang 999 itu yang kalau memang sangat diperlukan itu bisa dikeluarkan. Jadi sebetulnya kalau memang ada masalah yang sangat serius, sangat dilaporkan, itu sudah ada mekanismenya juga. Ya, tapi kan itu atas nama BNPB. Ya, kalau kan atas nama DPR kan. Enggak, itu kan bisa DPR yang menyampaikan ya. Itu bisa sebagai isu untuk disampaikan, menyalurkan aspirasi. Tapi pendek, Pak. Karena ini udah habis betul. Silakan. Ya, saya kira dari seluruh masukan-masukan tadi itu akan memperkaya kita untuk mencari solusi yang terbaik dari apa yang disebut dana aspirasi atau yang lebih tepat ya sebetulnya adalah program pembangunan daerah pemilihan. Jadi kita mesti kembali kepada undang-undang karena menyelenggarakan negara itu harus dengan undang-undang. Jadi Pak Bung Refli Harun, saya mengingatkan di Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara di pasal 15 ya, bahwa pembahasan rancangan undang-undang APBN itu dilakukan harus sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi saya kira kita harus kembali kepada undang-undang sambil mencari format yang terbaik.
Jangan saling menuduh, jangan dengan prasangka-prasangka yang jelek, karena pada dasarnya saya kira semua di sini mungkin semuanya adalah negarawan yang berpikir yang terbaik untuk masyarakatnya dan dari sudut pandangnya masing-masing. Kami yang biasa di daerah pemilihan, tentu Pak Refli Harun tidak boleh mengatakan setiap anggota DPR tidak menjalankan fungsi representasi. Karena kalau ditanya kepada para anggota dewan yang terhormat ini, saya kira masing-masing bisa cerita. Saya mengadvokasi lingkungan di dapil saya, Bung Henry mengadvokasi tentang narkoba dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya fungsi-fungsi itu sudah dijalankan, cuma tidak semua dipublikasi di media massa. Nah, yang satu fungsi yang program pembangunan itu yang tidak ada aturannya. MD3 mencoba mengatur supaya tidak ada nanti tindakan-tindakan yang melanggar hukum, karena semuanya menjadi jelas. Jadi niat baik ini mudah-mudahan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan pemerintah juga jangan buru-buru setuju tidak setuju, tapi coba dikaji, dicari jalan yang terbaik. Saya yakin kalau niat baik itu yang menjadi dasarnya, saya kira hasilnya juga akan baik. Baik. Terakhir, musrenbang yang disebut DPR diundang tadi, saya sudah bertanya kepada teman-teman saya. Ternyata saya 3 periode di DPR, teman-teman ada yang 2 periode, 3 periode, belum pernah diundang di dalam musrenbang itu. Jadi ya masing-masing daerah barangkali berbeda, tapi ini mekanisme-mekanisme yang ada cacatnya yang saya kira tugas kita untuk memperbaiki. Baik, Pak. Jadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. kali ini mau kasih mahasiswa wakilnya satu-satu yang kuning dan biru. Mana yang duluan? Boleh kuning dulu. Selamat malam, Pak. Nama saya Jonas Bosco Waranata dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pertama saya ingin menanggapi secara sederhana ya sebenarnya. Pertama, saya tidak melihat urgensi dari apa yang diajukan oleh bapak-bapak anggota DPR yang terhormat ini perihal dan aspirasi ini. Karena menurut saya masih banyak saluran lain yang bisa digunakan untuk mensejahterakan rakyat, khususnya dalam khusus pembangunan ya. Kalau misalnya memang ada saluran lain misalnya kurang efektif, harusnya hal-hal yang sudah ada itu yang diperbaiki. Seperti yang sudah disampaikan tadi musrenbang dan hal-hal lain yang sudah ada harus diperbaiki, bukan membuat hal baru seperti ini. Karena dengan adanya hal-hal baru seperti ini justru akan menimbulkan kebingungan sendiri di masyarakat. Dan mohon maaf sekali lagi saya katakan, masyarakat secara umum mungkin akan melihat hal ini sebagai suatu upaya politis. Sebagai upaya politis untuk meningkatkan citra anggota dewan menjelang pemilu 2019 selanjutnya. Itu yang saya katakan. Yang selanjutnya, saya ingin mempertanyakan bagaimana bisa muncul angka 20 miliar ini. Apakah sudah ada kajian atau penelitian? Apakah memang kebutuhan dari tiap daerah ini 20M? 20M ini dari mana, Pak? Itu yang saya pertanyakan. Dan juga yang ingin saya pertanyakan, kenapa per kepala 20M? Seperti yang sudah disampaikan tadi, misalnya untuk Papua, sangat tidak adil bukan? Misalnya 3 anggota saja, total 60M. Yang ingin saya pertanyakan bagaimana anggota dewan yang terhormat bisa membuat suatu hal yang menurut saya, kalau dilihat secara sederhana saja, sebenarnya bisa dikatakan cacat, begitu Pak? Karena tidak ada keadilan di sini untuk pemerataan pembangunan, begitu Pak? Baik. Dan yang terakhir, Saya kira sudah cukup, sudah cukup. Yang biru. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini saya juga terima kasih dengan forum yang berbahagia ini dengan membahas segala apapun yang bermanfaat. Nama Anda dari mana? Baik, jadi yang maksud saya di sini memang dana aspirasi yang dibahas pada kali ini memang sangat baik. Yang mana di sini memang dalam baiknya itu pun harus jelas gitu kan. Apa maksud dan tujuan kebaikan itu? Jadi harus jelas dengan apanya terkait eksplisit rencana yang mulai dirancang, planningnya, evaluasi sampai apa namanya nanti pertanggungjawabannya akan seperti apa? Karena apa, DPR di sini sebagai lembaga legislatif harus mengedepankan prinsip-prinsip good governance buat negara kita ini. Selain itu, apabila adanya dana aspirasi ini tidak relevan ataupun tidak sesuai, maka dampaknya akan sangat besar dan akan berjenjang berkelanjutan. Dan sangat berjenjang berkelanjutan dan tentunya akan menjadi PR untuk kami selaku generasi muda, selaku mahasiswa yang itu selaku agent of change dari masyarakat, kedepannya akan sangat sulit untuk merubah suatu hal yang sudah dibuat dan itu ternyata salah. Mungkin cukup yang saya sampaikan. Baik, Gabriel.
Sangat pendek Bang. Tadi dari yang pro dana aspirasi ini mengajukan argumentasi ada dasar hukum, undang-undang dari negara hukum harus menjalankan undang-undang. Di sisi lain ada yang mengatakan bahwa dana aspirasi ini menyebabkan ketidakadilan. Maka kemudian saya kembali kepada doktrin hukum. Ada namanya doktrin yang disebut Lex Inuista Doctrine. Doktrin ini diperkenalkan oleh filsuf Agustin, kemudian Thomas Aquinas, lalu diperkenalkan oleh John Mitchell Finnis, itu filsuf dari Australia. Bunyinya begini, Lex Inuesta non est lex. An unjust law is not law at all. Hukum yang tidak adil itu sama sekali bukan hukum. Maka ketika undang-undang yang merupakan hukum tadi itu menyebabkan ketidakadilan, maka itu sama sekali bukan hukum. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, pemirsa di rumah, kita akhiri acara kita malam ini, diskusi mencurigai dana aspirasi DPR. Saya mengutip satu kalimat, sangat banyak kantong-kantong kekayaan di negeri ini. Sayangnya kantong-kantong itu ada di celana para politisi. Gerald Keynes, penulis Amerika Serikat. Kita ketemu ALC yang akan datang. Bagai mentari mencerahkan bumi, bagai rembulan terangi gelap malam, bagai bintang-bintang berikan arah jalan untukmu bangsaku, untukmu negeriku Indonesia. Indonesia. ILC mewartakan kebenaran, ILC menyuarakan keadilan. Indonesia Lawyers Club untukmu bangsaku, untukmu negeriku tercinta Indonesia.